Kisah klan Habib Ba'alwi menjadi teman dan antek penjajah Belanda menurut L.W.C. van den Berg. Lodewijk Willem Christian L.W.C. van den Berg tahun 1845 sampai tahun 1927 adalah seorang orientalis, ahli hukum, dan politikus asal Belanda yang memiliki peran signifikan dalam sejarah hukum dan studi Islam di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Lahir di Haarlem, Belanda, tanggal 19 Oktober tahun 1845. Meraih gelar doktor dalam ilmu sosial dari Universitas Leiden. Ia merupakan peneliti pertama yang melakukan kajian mendalam dan rinci mengenai keturunan Arab di Nusantara, khususnya keturunan Hadrami. Salah satu karya terkenalnya adalah Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan L'archipel Indien tahun 1886. Buku ini termasuk Contemporary Record, rekaman semasa, ketika Ba'alwi baru beberapa tahun ada di Nusantara. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rahayu Hidayat dan diterbitkan oleh Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) tahun 1989 dengan judul Hadramaut dan Koloni Arab di Indonesia. Dr. Karel Adrian Steenbrink memberikan kata pengantar dalam cetakan itu. Ia adalah seorang akademisi, peneliti, dan ahli studi Islam asal Belanda yang sangat berpengaruh dalam kajian agama di Indonesia. Walau dalam buku itu Van den Berg mengulas orang Arab secara umum, tetapi dalam tulisan ini kita akan mengkhususkan bahasan terhadap reportasenya terhadap klan Habib Ba'alwi. Yang dimaksud dengan orang Arab Hadrami, begitu juga istilah Sayyid, yang dimaksud dalam buku Van den Berg adalah apa yang difahaminya waktu itu secara geografis dan antropologis, bukan dalam makna genealogis. Karena hasil uji tes DNA beberapa sampel klan Habib Ba'alwi yang berhaplogrup G menginterupsi makna tersebut, yaitu ketika haplogrup J merupakan haplogrup yang umum untuk orang Arab. Beberapa hal penting yang terdapat dalam buku Van den Berg itu diantaranya: A. Arab Hadramaut, termasuk klan Habib Ba'alwi, tidak peduli dengan penjajahan Belanda terhadap bangsa Nusantara. Van den Berg berkata, masalah politik di Nusantara dilihat oleh orang Arab Hadramaut dengan ketakpedulian, selama kepentingan material dan spiritual mereka tidak menjadi taruhan. Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara, L.W.C. van den Berg, 1886 INIS Jakarta 1989 halaman 116. Di dalam pertikaian antara pemerintah Belanda dan para priagung pribumi, orang Arab Hadramaut hampir selalu memihak orang Eropa, atau paling tidak bersikap netral, halaman 117. Sebaliknya, ada seorang Arab yang dalam perang itu telah berjasa secara politis kepada pemerintah Belanda, Red. Orang itu adalah Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Aidit yang kini telah wafat, namun ketika hayatnya adalah kepala kelompok Arab di Batavia. Untuk membalas jasanya, pada tahun 1877, pemerintah menganugerahkan gelar kehormatan mayor, dan 2 tahun kemudian pangeran, artinya gelar tertinggi dalam kebangsawanan pribumi, halaman 117. Contoh Sayyid Aidit bukan satu-satunya yang dapat disebutkan. Sejumlah Arab terhormat yang lain juga menunjukkan loyalitas mereka kepada pemerintah Belanda. Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri, di Pulau Sumba selama 50 tahun menjadi penghubung antara penguasa Belanda dan para pemimpin di pulau itu. Di samping itu, ia juga sangat berjasa kepada mereka yang datang ke pulau itu untuk berdagang. Seorang anggota keluarga itu yang lain, Sayyid Abdurrahman bin Hamid Al-Qodri, pada tahun 1862, menerima gelar pangeran karena berjasa turut menyelesaikan kerusuhan di Banjarmasin. Anugerah yang sama diberikan pada tahun 1879 kepada Sayyid Abdullah bin Mansur Al-Aidrus di Batavia yang, dalam kedudukannya sebagai pemimpin upacara pribumi, telah ditugasi menerima dan mengantarkan para priagung dan pemimpin pribumi dari segala tempat. Kedudukan kepala koloni Arab di Palembang, selama lebih dari setengah abad, ditempati keluarga Syekh Abu Bakar.
Dua anggota keluarganya telah memperoleh anugerah gelar pangeran dari pemerintah Belanda dan bintang jasa, karena telah membuktikan kesetiaan mereka dan berjasa menyelesaikan keresahan politik yang beberapa kali melanda Palembang. Akhirnya, dari tahun 1820 hingga 1827, Said Hasan bin Umar Al-Habsyi dari Surabaya ditugasi berbagai misi penting oleh pemerintah Belanda, kepada Sultan Siam, Brunei, dan kepada para priagung di Pulau Bali dan di Surakarta. Ia menggunakan seluruh pengaruhnya di wilayah-wilayah itu untuk mensukseskan proyek-proyek pemerintah. Di samping itu, pada tahun 1830, ia menyerahkan laporan yang paling menarik kepada Gubernur Jenderal mengenai perompak yang bergiat di Nusantara dan mengenai cara-cara memberantas mereka. Sebagai tanda terima kasih, ia dianugerahi gelar pangeran pada tahun 1822 dan menerima gaji tahunan sebesar 4.800 gulden, halaman 117. Dari buku Van den Berg juga, kita dapat menambah daftar klan Habib Ba'alwi yang mendapat gelar tanda kehormatan dari penjajah Belanda yang telah kita ketahui dari sumber lainnya. B. Daftar klan Habib Ba'alwi yang mendapat penghargaan gelar atau bintang jasa dari penjajah Belanda atas jasa-jasanya. 1. Muhammad bin Abu Bakar Aidit, tahun 1877. 2. Abdurrahman bin Hamid Al-Qodri, pada tahun 1862. 3. Abdullah bin Mansur Al-Aidrus di Batavia, tahun 1879. 4. Bin Syekh Abu Bakar Palembang. 5. Hasan bin Umar Al-Habsyi, dari Surabaya, tahun 1822 dengan gaji tahunan 4.800 gulden. 6. Usman bin Yahya diangkat sebagai ksatria singa Belanda, atau Orde van de Nederlandse Leeuw, dengan plat salib dari pemerintah kolonial Belanda, pada tanggal 31 Agustus tahun 1899, dan diberikan kepada Usman bin Yahya pada tanggal 5 Desember tahun 1899. Niko J. Kaptein, Biografi Sayyid Usman, Suara Muhammadiyah, 2017 halaman 201. 7. Habib Ali Kuitang, Digital Collection of Leiden University Libraries, Southeast Asian dan Caribbean Image, KITLV, 115127. Foto Habib Ali Kuitang itu dibubuhi tanda tangan dari Habib Ali sendiri dan diproduksi tahun 1936 Masehi. 8. Abdurrahman As-Sahir Al-Masyhur, awalnya melawan Belanda namun kemudian melakukan kerjasama dengan Belanda. Ia diberikan tunjangan pensiun oleh Belanda dan sempat tinggal di Jeddah atas biaya pemerintah kolonial Belanda. Van den Berg, halaman 131-132. 9. Sultan Hamid Al-Qodri, pada tahun 1946, setelah Indonesia merdeka ia tetap setia kepada Ratu Belanda dan diangkat sebagai ajudan istimewa Ratu Belanda, Wilhelmina, dengan pangkat Mayor Jenderal. https://www.historia.id/artikel/5 _ Sultan Hamid I VXL3X C. Kisah pengkhianatan Habib Abdurrahman Az-Zahir Al-Masyhur Ba'alwi bertampang penipu mengkhianati bangsa Aceh. Van den Berg berkata, pada tahun 1878, karena menyadari bahwa keinginan rakyat Aceh untuk merdeka tidak mungkin terwujud, ia menawarkan kepada pemerintah Belanda untuk meninggalkan gerilya, asalkan diberi gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden. Tawaran itu diterima oleh pemerintah Belanda, dan sejak itu ia menetap di Mekah. Menurut banyak orang yang mengenalnya, ia bertampang penipu, namun justru itu yang membuatnya berhasil membujuk kaum pribumi. Meskipun demikian, ia tahu sekali bahwa dirinya penting, sehingga ia memenuhi harapan pemerintah Belanda yang memanggilnya dari waktu ke waktu untuk datang ke Batavia dan menerima tugas-tugas penting. Bahkan ia berpikir untuk menawarkan bantuan kepada pemerintah Belanda dalam urusan Aceh, dengan pengetahuan dan nasihat-nasihatnya, halaman 132. D. Klan Ba'alwi menguasai kerajaan Siak dengan cara licik.
Van den Berg berkata, seorang anggota keluarga As-Sakov bermukim di Siak menjelang pertengahan abad yang silam, mengawini saudara seayah Sultan, dan pada tahun 1782 dijadikan wakil Sultan untuk urusan dengan otoritas Belanda di Malaka. Demikian pula halnya dengan seorang anggota keluarga bin Shihab, yaitu Utsman, yang telah mengawini putri Sultan Siak, dan anaknya, Said Ali bin Utsman bin Shihab, berhasil menurunkan dinasti penguasa dari tahtanya, lalu mengangkat diri menjadi Sultan Siak pada tahun-tahun terakhir abad 18. Keturunannya masih memerintah di sana sebagai vasal pemerintah Belanda, halaman 130. Kisah Habib Syekh bin Ahmad Bafakih Boto Putih, Surabaya. Di Surabaya, ada seorang klan Ba'alwi yang selalu dihauli. Pada tahun 2025 lalu, haul dilaksanakan pada tanggal 10 April. Lalu bagaimana kisah hidupnya menurut Van den Berg yang pernah bertemu dengannya? Van den Berg berkata, kemujuran memperkenalkannya dengan Sultan Sumenep yang mempercayakan pendidikan putra-putranya kepadanya, dan sebagai gaji, ia memperoleh pendapatan dari beberapa desa. Ia bekerja selama sekitar 25 tahun untuk Sultan, namun setelah Sultan mangkat, ia kehilangan kedudukannya. Karena terbiasa mendapat tunjangan besar dan sekaligus hidup mewah, gaji pensiun yang diperolehnya dari putra sulung yang sekaligus pengganti Sultan, tidak mencukupi untuk menutup kebutuhannya. Lalu ia mulai menandatangani bon pinjaman uang kepada orang Cina dan Eropa, dengan harapan, langit atau mungkin sahabat-sahabatnya akan membayarkan untuknya. Harapan itu kosong, karena kreditornya akhirnya mengadukannya ke yang berwajib. Salah seorang putra Sultan, untuk menghormati bekas guru asuhnya, telah membayarkan hutangnya, sehingga Said yang awas itu dibebaskan. Namun karena memahami Sumenep bukan lagi tempat yang menguntungkan, ia pindah ke Batavia dan menetap di sana selama kurang lebih 10 tahun, mengajar di sekolah dan hidup dari sumbangan sahabat-sahabatnya, atau dari saham, yang dengan cerdik diletakkannya di rumah-rumah dagang Eropa, dan mengaku sebagai pedagang. Akhir dari petualangan itu sama seperti di Sumenep, yaitu penjara. Setelah dibebaskan oleh sahabat-sahabatnya untuk yang kedua kalinya, ia meninggalkan Batavia dan menetap di Semarang untuk memulai kembali cara hidup yang sama. Saya mengenalnya di kota terakhir itu, pada tahun 1870 dan 1871, dan saya menyaksikan kehancurannya yang ketiga. Menarik jika kita bandingkan pendapat para kreditor dengan pendapat rekan-rekan sebangsanya dan para penerusnya. Kelompok yang pertama, menobatkannya sebagai penipu, atau bajingan, dan tidak mengerti mengapa saya mengizinkan orang seperti itu untuk mengunjungi saya dari waktu ke waktu, sedangkan kelompok yang lain menghormatinya seperti seorang suci. Ia memanfaatkan peranan yang terakhir itu, hanya berbicara untuk menggurui dan bersikap seperti orang tua yang terhormat. Hubungan dengan orang-orang Eropa yang memperlakukannya sebagai manusia biasa sangat melukai hatinya. Setelah keluar dari penjara di Semarang, ia menetap di Surabaya dan wafat beberapa tahun kemudian. Di makam Batu Putih, makam khusus keluarga Bupati, didirikan nisan dari marmer di atas kuburnya. Saya kira para cucu Said itu hidup seluruhnya dari benda-benda yang dibawa ke makam. Oleh karenanya pula mereka terus menyebarluaskan mukjizat-mukjizatnya. Saudara lelakinya, tokoh yang tidak jelas, dimakamkan di sebelahnya, halaman 108-109. Klan Habib Ba'alwi tidak bisa memasuki dan mempengaruhi Kesultanan Banten dan Mataram. Banyak kerajaan dan daerah yang bisa diinfiltrasi oleh klan Ba'alwi di Nusantara, seperti Siak, Sumenep, Palembang, Mempawah, Ternate dan Lombok. Tetapi menurut Van den Berg, ada dua kesultanan di Jawa yang tidak bisa dipengaruhi klan Ba'alwi, yaitu Banten dan Mataram. Van den Berg berkata, hal itu tidak menghalangi para priagung Banten untuk tetap memelihara hubungan dengan Mekah. Di kota itulah, pada tahun 1638, gelar Sultan diberikan, seperti halnya yang terjadi di Mataram pada tahun 1632.
Bangsa Arab dari Hadramaut tidak pernah berhasil mempengaruhi baik para sultan di Banten maupun di Mataram. Mereka lebih suka bermukim di wilayah lain di Pulau Jawa yang telah diduduki oleh VOC dan kemudian oleh pemerintah Belanda. Halaman 129. G. Ulama pribumi antipati terhadap Arab Hadramaut, termasuk klan Ba'alwi. Van den Berg berkata, "Saya dapat maju lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa di Jawa khususnya, justru ulama pribumilah yang menunjukkan secara terbuka antipati mereka terhadap orang Arab. Mereka tidak suka melihat orang Arab, bahkan Arab campuran, diterima di dalam peringkatnya. Begitu pula halnya dengan pribumi guru agama Islam. Semakin tinggi pengetahuan mereka mengenai ilmu kalam dan hukum Islam, semakin mereka menguasai bahasa Arab, semakin mereka menjaga jarak dengan orang Arab Hadramaut yang membayar mereka dengan uang juga." Halaman 104. H. Van den Berg bongkar klaim Lutfi bin Yahya tentang KRT Sumodiningrat. Belum selesai permasalahan klaim Lutfi bin Yahya bahwa KRT Sumodiningrat seorang pahlawan dari Yogyakarta yang dimakamkan di jajaran Jogja itu adalah dari klan bin Yahya Ba'alwi. Pihak keluarga KRT Sumodiningrat membantah bahwa pahlawan yang wafat syahid melawan penjajah pada tahun 1812 itu adalah dari klan Habib Ba'alwi. Pihak Lutfi bin Yahya bergeming bahwa KRT Sumodiningrat adalah bermarga bin Yahya dan dimakamkan di Semarang. Van den Berg mengungkapkan bahwa nama marga bin Yahya itu bukanlah Sumodiningrat, tapi Sumodiharjo. Dan ia bukan pahlawan yang gugur melawan penjajah, bahkan ia adalah tentara Belanda yang memerangi Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa. Van den Berg berkata, seorang anggota keluarga bin Yahya, yaitu Tahir, tiba di Pulau Pinang juga pada awal abad ini. Ia mengawini seorang putri dari keluarga Sultan Yogyakarta yang diasingkan ke pulau itu oleh Gubernur Jenderal Inggris, Raffles. Ia datang ke Jawa setelah Sultan kembali dari pengasingan dan menetap di Semarang. Dua di antara putranya tinggal di Arab, namun yang ketiga, Ahmad, dikira orang Jawa dan bekerja sebagai sukarelawan di pasukan kavaleri Belanda dengan nama Raden Sumodirjo. Ia turut dalam Perang Jawa, dan setelah perdamaian pada tahun 1830, ia meninggalkan angkatan bersenjata sebagai pensiunan marsekal. Maka ia kembali mengenakan pakaian Arabnya dan menetap di Pekalongan. Ia kawin dengan anak seorang Arab, dari keluarga Ba'abut. Anaknya, Salih, mengaku orang Jawa juga, dan bekerja sebagai pegawai sipil pemerintah Belanda dengan nama Raden Sumodiputro. Halaman 147. Demikian beberapa poin yang penting yang terdapat dalam buku Hadramaut dan Koloni Arab di Indonesia, karya L.W.C. van den Berg. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani.